Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Efesus 5 ayat 7. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, Paulus ingin memberikan nasihat yang mendalam kepada jemaat, agar mereka hidup sebagai orang-orang kudus, sebagai anak-anak terang. Ia menegaskan bahwa orang yang percaya tidak seharusnya mengikuti cara hidup orang dunia yang masih berada pada kegelapan, yaitu mereka yang hidup di dalam dosa, tidak mau berubah, masih di dalam keserakahan dan hidup di dalam kenajisan. Semua bentuk perbuatan itu bertentangan dengan sifat dan karakter Allah yang kudus. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan agar orang percaya menjaga diri dan tidak bersekutu dengan mereka yang hidup di luar kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika seseorang berkata, "Aku telah melihat Allah," dan ini merujuk pada minggu ini dengan topik ini, hal ini bukan berarti ingin melihat Allah secara fisik atau dengan mata jasmani, melainkan melihat Allah berarti mengalami kehadiran dan karyanya yang nyata dalam kehidupan. Allah tidak selalu menampakkan diri secara visual, tetapi ia dapat terlihat melalui perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang, dalam hati yang diperbaharui, pikiran yang dikuduskan, dan langkah hidup yang dituntun oleh kebenarannya. Maka, pertama, kita diajak untuk dapat melihat Allah melalui hidup di dalam terangnya, melalui pembaharuan hidup. Dahulu, sebelum mengenal Kristus, hidup mungkin dikuasai di dalam kegelapan. Kita hidup dalam kebencian dan kesombongan. Namun terang Kristus masuk dalam hati, segala sesuatu menjadi diperbaharui. Kita mulai meninggalkan cara hidup lama dan memilih untuk berjalan dalam kebenaran. Perubahan inilah bukti nyata bahwa Allah hidup dan bekerja di dalam diri kita saat kasih, damai, dan kebenaran mulai tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya, disitulah kita sedang melihat Allah bukan karena mata kita memandangnya secara visual, tetapi karena hidup kita menjadi terang dan cermin bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang kedua, ketika kita dapat melihat Allah dalam pergaulan yang kudus, Paulus pada firman kehidupan kita hari ini mengajak kita untuk janganlah mau lagi serupa, janganlah mau lagi berkawanan atau sama dengan mereka. Bukan untuk melarang hubungan sosial dengan siapapun, bukan untuk mendiskriminasi yang lain, melainkan agar kita tidak ikut terpengaruh, tidak ikut meniru perbuatan mereka yang hidup dalam dosa. Orang yang telah melihat Allah melalui iman akan menjaga hati dan pikiran dari pengaruh-pengaruh buruk yang menyesatkan mereka. Ia tidak lagi terpesona oleh kebiasaan dunia yang membawa pada kegelapan, tetapi memilih untuk hidup di dalam bimbingan dan terang firman Tuhan. Dalam kesetiaan, menjaga kekudusan dan kebenaran, mata rohani kita terbuka dan kita dapat melihat Allah dalam kemurnian hidup yang kita jalani setiap hari. Dan yang kemudian menjadi kekuatan bagi kita dapat melihat Allah melalui kasih-Nya yang nyata yang memelihara dan menjaga kita. Pada pasal ini, Paulus menasehati, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi. Kekasih yang sejati adalah pancaran langsung dari wajah Allah. Ketika kita mengasihi tanpa pamrih, mengampuni orang lain, dan menolong sesama dengan tulus, kita sedang memperlihatkan Allah kepada dunia. Melalui perbuatan kasih, kita pun dapat merasakan hadirat Allah yang hidup dalam diri kita. Sehingga dengan demikian,
Pernyataan aku telah melihat Allah yang menuntun kita pada minggu ini bukanlah klaim kesombongan rohani, melainkan pengakuan iman yang lahir dari hati yang telah diperbarui, yang hidup bersekutu dengan baik oleh kasih Kristus, setia pada perubahan hidup, setia pada keputusan untuk tetap berjalan dalam terang, dan setiap tindakan kasih yang tulus adalah bukti nyata bahwa Allah sedang bekerja dalam kita. Ketika kita hidup demikian, orang lain pun dapat melihat Allah melalui hidup kita, dan kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku telah melihat Allah karena Ia hidup di dalam aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar, yang menjaga dan menuntun kami untuk selalu setia di dalam Engkau. Ketika tantangan dunia membawa kami dan memperlihatkan pada pengaruh-pengaruh yang buruk, yang membawa kami pada sikap yang buruk, tetapi firman kehidupan, firman-Mu membawa kami kembali untuk tetap setia, percaya, dan berserah kepadamu, sehingga kami selalu terjaga dan terdapat di dalam sikap dan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan dan tuntunan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya tanpa sadar. Yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat. Tahu itu buruk, tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin. Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam, bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan. Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan.